Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwaroh. Baiklah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal perspektif globalisasi. Jawabannya yaitu 1. Menurut saya Indonesia sudah siap untuk memasuki dalam bidang ekonomi dengan pasar bebasnya, dan juga dalam bidang politik dengan karakter masyarakat yang demokratis. Meskipun dengan adanya pasar bebas, masyarakat akan bebas pula melakukan apapun. Jadi oleh karena itu, masyarakat harus dipantau supaya pasar bebasnya berjalan dengan lancar dan teratur dengan baik. Karena itu pula, maka ekonomi negara Indonesia akan meningkat. Supaya ekonomi negara tetap bertahan, maka masyarakat harus mematuhi peraturan yang ada supaya pasar bebasnya berjalan terus. Karena adanya pasar bebas ini, maka pemerintah bisa melihat bagaimana cara masyarakat di pasar ini melakukan penjualan barang sayur mayur milik mereka ataupun barang yang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah tahu bagaimana masyarakat mengelola pasar bebas ini, dan pemerintah juga banyak mengetahui pengalaman atau wawasan yang dapat mereka lihat dari pasar bebas ini. Pasar bebas juga harus memberlakukan sejumlah pembatasan sebagai bentuk proteksi terhadap pelaku ekonomi di dalam negeri, sehingga pasar bebas yang berlangsung adalah pasar bebas yang memberikan manfaat ekonomi kepada semua pelaku pasar. Ada pula yaitu masyarakat demokratis. Menurut saya, bukankah Indonesia itu sudah menjadi bangsa yang demokratis tanpa harus meninggalkan karakternya yaitu Pancasila? Karena Pancasila pun dalam hal ini bersifat universal, sehingga bukan menjadi penghalang bagi masyarakat yang hendak menjadi warga dunia. Karena adanya masyarakat demokratis, maka politik akan keluar. Politik juga akan digunakan oleh masyarakat yang demokratis, yaitu untuk berpikir atau berpolitik. Misalnya, mereka ingin membangun sebuah perusahaan yang besar, maka mereka harus menggunakan politik supaya mereka bisa menilai, misalnya tempat untuk pembangunan perusahaan, maka mereka harus berpolitik seberapa banyak biaya atau dana yang harus dikeluarkan. Maka mereka harus menggunakan politik supaya tidak terjadi masalah. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang masuk demokratis yaitu dalam dunia politik. Selanjutnya, jawaban yang kedua, soal yang kedua yaitu dilema. Dilema yang dialami oleh IPTEK dalam kegiatan ekonomi adalah, menurut saya, dilemanya yaitu seperti terjadinya pada saat ini atau sekarang ini. Terjadinya virus COVID-19 dan sekarang mengganti menjadi virus Omicron. Oleh adanya virus ini, maka terjadilah dilema yaitu perekonomian menurun karena banyak pegawai yang dirumahkan atau isolasi mandiri. Masyarakat juga banyak menutup usahanya, begitu juga dengan pemerintah, karena mereka tidak bisa membayar gaji pegawainya karena ekonomi mereka sangat kritis atau menurun. Semua bahan yang ada di pasar juga ikut menurun, apalagi seperti sayur mayur. Karena tidak ada pembeli, pasar pun ikut sepi. Karena adanya virus ini, maka ekonomi mengalami penurunan yang sangat banyak, sehingga negara Indonesia ini banyak membutuhkan bantuan dari negara lain. Dilema yang dialami ekonomi Indonesia ini sangatlah berat karena tidak ada penghasilan dari pekebun,
pasar maupun dari perusahaan lainnya. Karena itulah ekonomi menurun sangat drastis. Karena tidak ada penghasilan, maka dari itu pemerintah, pejabat, dan masyarakat harus berpikir bagaimana supaya ekonomi ini kembali seperti biasanya. Pegawai bisa bekerja lagi dan negara Indonesia ini bisa bebas dari virus COVID-19 ini atau virus Omicron yang membahayakan ini. Karena semenjak adanya virus ini, masyarakat juga sangat banyak mengurangi bercocok tanam dan berkebun karena mereka sangat kecewa. Sayur mayur yang mereka panen sangat murah harganya. Karena itu masyarakat mengkonsumsi makanan seadanya saja karena ekonomi mereka terbatas. Jawaban nomor 3 atau yang terakhir, ada 3, yaitu 1. Komunikasi, yaitu seperti ponsel atau handphone bisa kita anggap sebagai komoditas. Komoditas ini artinya yaitu bisa menawarkan kapabilitas seperti mencari info, menghubungi, membangun jaringan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena adanya komunikasi ini, kita bisa saling mengasih informasi baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, karena sekarang ini sudah zaman canggih. Karena adanya komunikasi ini, kita bisa menjangkau berkomunikasi sampai ke luar negeri atau bisa juga sampai ke seluruh dunia ini. Komunikasi ini sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, apalagi bagi para pelajar, para pelajar baik itu anak SMA maupun mahasiswa yang harus banyak tahu tentang informasi, karena itu penting bagi mereka. Kalau tidak ada komunikasi ini, maka mereka akan kesulitan untuk mencari informasi tersebut, baik itu tentang pelajaran maupun yang lainnya. Yang kedua, yaitu seorang petani atau pekebun dan seorang nelayan. Yaitu seorang petani atau pekebun, mereka bisa berkebun, bercocok tanam, sedangkan seorang nelayan, mereka hanya bisa mencari ikan saja di laut atau di pesisir pantai. Oleh karena itu, seorang petani atau pekebun jika ingin ikan, maka dia akan pergi ke nelayan atau ke pesisir pantai tempat nelayan mencari ikan. Begitupun sebaliknya, jika nelayan ingin sayur, maka dia akan pergi ke pantai atau petani atau pekebun. Oleh karena itu, mereka bisa saling menguntungkan satu sama lain. Mereka juga bisa melakukan yaitu seperti barter, saling menukar barang milik mereka. Karena itulah maka berkembanglah negara Indonesia ini, karena semua usaha berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketiga adalah adanya alat transportasi, yaitu baik kendaraan roda 2 dan maupun roda 4 dan yang lainnya. Karena adanya alat transportasi ini, maka masyarakat bisa untuk pergi kemana saja, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Adanya alat transportasi ini, masyarakat juga bisa membawa barang-barang mereka, baik itu sayur maupun buahan dan yang lainnya. Alat transportasi ini juga bisa untuk mengirimkan barang atau paket, misalnya untuk luar negeri. Karena adanya transportasi ini, maka semua pekerjaan ini berjalan lancar dan aman. Itulah yang dapat saya jelaskan jawaban dari saya.
Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.